Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Saya CGP Angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK IT Al-Hikmah terkait dengan pengambilan keputusan, dilema etika dan bujukan moral yang merupakan salah satu tugas bagian dari guru penggerak. Baiklah, selanjutnya saya perkenalkan dengan Ustazah Eka. Dipersilakan Ustazah Eka untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pesita SPD, Kepala Sekolah TKIT Al-Hikmah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Mohon maaf nih Ustazah, kita udah mengganggu waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya melakukan wawancara. Silakan. Begini Ustazah, pertanyaan pertama terkait dengan cara langkah-langkah pengambilan keputusan, dilema etika ataupun bujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana selama ini Ustazah mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi langkah yang dilakukan ya Ustazah terkait dengan kasus yang terjadi di antara dilema etika atau bujukan moral. Tentunya dalam pengambilan keputusan ya dari sebuah kasus ataupun hal yang terjadi gitu ya. Tentu kita ada beberapa tahapan. Salah satunya dalam pemahaman di sebuah sekolah yang ada di sekolah itu harus sesuai dengan SOP, standar operasionalnya gitu ya. Dan dari situ kita bisa menilai sebuah kasus yang terjadi gitu, apakah ini termasuk ke dalam sebuah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi saat kasus itu, mengenai kasus itu. Dalam pengambilan keputusan tentu tidak sembarangan kita memberikan sebuah keputusan ya. Ada bisa jadi dari sebuah keputusan itu akan muncul kebijakan-kebijakan gitu ya, kebijakan yang harus dilalui. Tentunya dalam sebuah kasus yang melibatkan bisa jadi individu, kemudian individu dengan masyarakat, kemudian individu dengan instansi gitu ya. Itu harus dipilah gitu, dipilah dulu ini masuknya ke dalam sebuah kasus yang mana dan dengan siapa gitu ya. Dalam sebuah pengambilan keputusan pun yang terjadi dengan kasus itu tentu harus dengan tabayun gitu ya, proses tabayun. Tentunya dalam proses tabayun kemudian mengidentifikasi ya, salah satunya mengidentifikasi masalah, kemudian kenapa hal ini terjadi gitu kan. Banyak hal ketika kita akan melakukan keputusan atau mengambil keputusan dari sebuah kasus ya. Dalam tabayun kan kita akan lebih tahu bagaimana hal yang harus diambil kebijakannya atau keputusannya ya. Jadi tabayun dulu, mengidentifikasi masalahnya, apakah ini termasuk dengan bujukan moral atau dilema etika seperti itu ya. Nah, kemudian nih pertanyaan yang kedua nih Ustazah, bagaimanakah cara pengambilan keputusan apabila ada kasus benar dengan benar gitu. Nah, bagaimanakah cara Ustazah mengambil keputusannya gitu ya untuk menghadapi kasus yang seperti ini, mengandung kebenaran dua-duanya gitu, seperti itu. Jika benar dengan benar sebenarnya tidak akan ada kasus ya, berarti sesuai dengan SOP. Tapi ketika itu bertentangan salah satu, bertentangan salah satu, sebenarnya dia benar. Dia benar, tapi kemudian posisinya juga benar, cuman ada yang bertentangan dengan bisa jadi salah satu kebijakan, kebijakan atau dalam operasionalnya, standar SOP-nya gitu ya. Nah, itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita mencari titik kebenarannya itu di posisi yang mana, gitu ya. Ketika yang ini merasa menganggap ini benar, kemudian itu pun benar, gitu kan. Nah, jadi kita kan harus tahu dengan tadi yang disampaikan bahwa kita bertabayun dulu, ya kan. Terus kemudian apakah ini sudah sesuai dengan SOP
sudah ada di sekolah atau di instansi kita gitu ya. Terus kemudian kenapa itu bisa terjadi ya. Nah itu kita akan dari situ kita akan mudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dari tabayun itu sama kayak mengumpulkan fakta. Mengumpulkan bukti, gitu ya, mengumpulkan bukti kebenarannya seperti apa gitu ya, dan bagaimana, sehingga ketika kita akan mengambil keputusan atau memberikan keputusan ya ataupun kebijakan yang harus diambil, kita tidak gitu dan jangan sampai bisa merugikan salah satu pihak gitu ya. Nah, berusaha untuk bisa demokratis ya, dengan cara bertabayun itu, kemudian bermusyawarah gitu kan, baru bisa diambil kebijakan dan keputusan agar tidak ada yang dirugikan dari semua pihak itu gitu kan, karena merasa yang ini pun benar, yang ini pun benar gitu. Iya. Ditabayun, kemudian dikumpulkan bukti atau dicari faktanya, diidentifikasi dulu masalahnya, kemudian dimusyawarahkan terlebih dahulu ya agar tidak salah dalam mengambil keputusan, kemudian baru gitu ya dicari solusinya agar tidak merugikan kedua pihak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini dalam menghadapi sebuah kasus kan? Nah, segi pelanggarannya seperti apa di kasus itu? Apakah itu tergolong dalam hal yang kasus yang ringan, sedang atau berat gitu ya? Karena kan tahapan-tahapannya itu harus harus dilalui terlebih dahulu gitu ya. Dan ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah atau kasus, itu memang perlu tahapan yang mendetail dulu supaya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan ya itu tidak salah memberikan keputusan itu. Dan salah satunya misalkan dari tahapan orang gitu kan, person gitu, guru apa. Nah itu kita bisa dengan tabayun tadi menanyakan secara pribadi, jika memang itu berhubungan dengan pribadi, gitu ya. Jika berhubungan dengan halayak yang memang dibutuhkan supaya ada solusi terbaik, maka jalur yang setelah pribadi terus kemudian kita panggil, gitu kan, dipanggil secara personal dulu, terus kemudian jika berhubungan dengan orang lain maka kita menjadi mediatornya supaya nanti itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, ketika mengidentifikasi itu kan kita butuh nih bukti gitu kan, data ini kasusnya dengan apa dan bagaimana harus kita selesaikan seperti itu. Nanti kan berarti menentukan dulu gitu ya apa masalahnya diidentifikasi dahulu, kemudian apakah ini ringan, apa berat gitu ya pelanggaran yang apakah sedang pelanggaran yang dia lakukan. Nah kemudian apa berkaitan dengan pribadi maka dipanggil gitu ya, atau kalau berkaitan dengan orang khalayak banyak gitu ya berarti akan dimusyawarahkan gitu ya. Pihak-pihak yang terkait untuk bermusyawarahnya itu dalam pengambilan keputusan itu seperti siapa saja itu. Misalkan seorang guru dengan orang tua atau dengan siswa itu kan butuh komunikasi yang efektif gitu kan. Nah dalam mengidentifikasi itu juga kan tidak putus untuk komunikasi, mencari bukti atau fakta ya, data, supaya ketika itu ada jalan keluar atau solusi yang semuanya tidak dirugikan gitu ya. Berharap kita bisa adil dalam sesuatu gitu kan, memberikan keputusan gitu ya, dan itu menjadi solusi terbaiknya untuk dalam sebuah penanganan baik itu kasus gitu ya atau permasalahan yang terjadi gitu. Selama ini kami melakukan itu, apakah ini sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku? Kemudian kan
kita memberikan buku panduan gitu ya, panduan sesuai tidak gitu. Kemudian ketika misalkan dengan budaya gitu, dengan karakter dan sebagainya, itu pun kan ada sebuah ketika mengambil keputusan atau punishment atau apa, ada nggak konsekuensi logisnya. Nah, jadi ketika pengambilan keputusan pun kita sampaikan ini konsekuensi logisnya adalah seperti ini gitu. Jadi memang berusaha jalur itu secara prosedural kita ikuti aturannya. Secara prosedural ya. Iya. Ikuti aturannya. Kemudian apakah sudah sesuai, semoga dapat mengambil keputusan tepat dan akhirnya tidak merugikan kedua belah pihak. Dan nantinya juga kalau sekiranya ada hal-hal yang udah menjadi keputusan itu ada konsekuensinya. Betul, kan setiap itu ada konsekuensi logis ya. Setiap apapun yang kita lakukan sebenarnya ya, itu akan menjadi konsekuensi logisnya. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya. Untuk dilema etika ya. Nanti benar dan benar. Iya. Nah, untuk tahapan-tahapannya kan ada beberapa paradigma yang harus dilalui gitu ya. Salah satunya pertama kita tadi tuh satu ini benar dengan benar, mana sih yang sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya. Apakah sesuai dengan prosedur yang ada, dengan panduan yang ada, terus kemudian dengan kriteria yang SOP-nya sesuai atau tidak gitu ya. Jadi itu kalau yang dilakukan yang paling efektif gitu ya untuk ini. Iya, mengidentifikasi masalahnya, untuk melakukan musyawarah, kemudian untuk mengambil keputusan dengan sebijak mungkin ya, agar ada solusi yang terbaik dengan cara yang pertama bisa jadi dengan personalnya kita ini kan dulu gitu kan. Mengapa pendekatan dengan personal, kenapa sih itu harus terjadi, terus apa yang manfaatnya segala macam, tujuannya apa, dan itu kita harus tahu dulu nih. Jadi, yang belakang gitu kan, melatar belakang ya. Kasus itu terjadi itu kan kita perlu tahu dulu gitu. Iya, jadi ada komunikasi gitu. Iya, komunikasi. Insya Allah dengan komunikasi yang efektif, saya kira untuk sebuah kasus atau beberapa kasus itu akan bisa selesai ya, karena kan komunikasinya adalah efektif. Ya, berarti komunikasi, musyawarah, komunikasi. Ya. Iya, itu dari komunikasi saja itu bisa ya bisa menjadi pangkal gitu ya untuk penyelesaian kasus. Hal apa saja ya Ustaz selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dengan kasus dilema etika ini? Iya, ya tantangannya pasti banyak ya. Ada ketika misalkan kita agar sebuah keputusan itu bisa menghasilkan atau kebijakan itu menghasilkan sesuatu yang bisa untuk dilakukan bersama dan menjadi solusi yang terbaik. Itu tantangan terbesarnya supaya bisa menjadi penjembatan yang baik dalam sebuah kasus itu. Menjadi penjembatan, itu tantangannya ya. Tantangannya agar apalagi ketika ini merasa benar dan ini benar gitu ya. Gitu. Jadi itu yang bisa menyatukan visi dan misi supaya itu bisa kita selaras lagi gitu. Itu tantangan terbesar, kita mendorong bahwa ini kita mau wujudkannya, visinya ingin seperti apa sih gitu ya, misinya seperti apa, menyatukan itu ya, visi dan misi ini yang lagi berselisih ya misalkan, atau sebuah kasus dari sebuah kasus, jadi sehingga tujuannya untuk kita melakukan hal yang sama itu bisa beriringan, bersinergi gitu ya. Nah itu tantangannya supaya kita bisa bersinergi, jadi penjembatan ya itu ya, supaya bisa bersinergi gitu. Dan khususnya kita bisa dapat menyelesaikan kasus itu dengan baik ya tentunya, dan menghasilkan
sama-sama semuanya bisa semuanya sama-sama tidak dirugikan gitu ya. berusaha seperti itu agar nyaman dua belah pihak nyaman gitu kan, menerima dengan keputusan yang ada bersama-sama ya, khususnya di komunikasi yang efektif yang baik itu pasti insya Allah akan ada solusi yang dihasilkan. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah Ustazah ada jadwal atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan selama ini? Gitu ya. Jika berhubungan dengan satu orang gitu ya, person to person gitu, maka kita jadwalkan misalkan untuk bertemu dulu, ngobrol dulu gitu kan. Dijadwalkan dulu bertemu ya. Bertemu gitu ya. Akhirnya di salah saat memang itu dibutuhkan kan gini saja. Tidak semua kasus bisa langsung dilakukan itu berhubungan dengan orang banyak gitu kan. Bisa jadi kasusnya personal, maka dengan cara personal itu yang kita sampaikan gitu kan, dengan ngobrol dulu supaya mereka juga bisa terbuka gitu ya dengan kasus apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau misalkan berhubungan dengan masyarakat, dengan hal yang ramai dengan itu kan kita ada jadwal ketika rakor gitu kan, terus kemudian ini jadi yang sifatnya teguran atau apa itu kan sesekali ada yang langsung dilakukan, sesekali ada yang langsung ya dilakukan gitu kan. Ada juga yang memang terjadwal, gitu kan. Jadi kita bertemu dulu. Jadi tergantung kasusnya ya. Di mana? Betul. Apabila kasusnya itu misalnya harus segera diselesaikan, maka saat itu diselesaikan. Tapi ada yang perlu pengkajian, dipanggil dulu gitu ya, komunikasi dulu, di interview dulu gitu ya, jadi diatur jadwalnya. Jadi kalau misalkan memang itu harus teguran langsung, pelan-pelan lah gitu ya, disampaikan. Berarti kan kadang kita ya sebagai semuanya berharap gitu kan, tidak ingin dijatuhkan di depan umum gitu. Jadi berharap itu bisa juga dilakukan kalau memang harus berlangsung. Tapi kalau misalkan untuk perbaikan semuanya, jangan sampai itu dilakukan oleh orang lain atau terjadi untuk orang lain. Jadi maka dalam sebuah forum kita diutamakan gitu kan, diarahkan gitu ya, betul, diarahkan agar sesuai dengan SOP yang berlaku. Terus kemudian diingatkan kembali terkait dengan panduan-panduan yang harus ada di sekolah gitu kan, tata aturan yang memang sudah ada gitu kan, sesuai atau tidak. Nah itu berarti untuk kita jangan sampai terjadi dengan orang lain gitu. Berarti di sebuah forum juga bisa gitu ya. Namun tidak juga bisa. Kemudian langsung saat itu juga bisa tergantung kasus tindakan apa yang harus dilakukan, tergantung kasus yang akan terjadi saat ini. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan ini seperti ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang dapat mempermudah Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ada gitu seseorang yang bisa membantu atau yang melibatkan atau apa gitu yang dapat mempermudah Ustazah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya, dalam sebuah kasus kita kan dalam instansi ada struktural ya, betul, ada struktural. Jadi tidak juga berdiri sendiri gitu. Secara struktural hal itu kan akan disampaikan gitu. Kita akan identifikasi data inventaris masalahnya apa gitu. Kemudian kira-kira solusinya harus seperti apa, dan dalam sebuah kebijakan atau keputusan kan kita mengacu pada SOP, kemudian di panduan gitu kan, kemudian ada konsekuensi logisnya. Nah itu dalam satu ini kita kan ada bagian-bagian tertentunya. Tentunya kalau untuk kalian di sini diawali oleh kepala sekolah dulu yang untuk menyelesaikan ini.
jika misalkan ada hal yang memang kasus itu besar gitu kan, dan melibatkan hal yang cukup ini gitu ya penting, maka kan di situ ada susunannya SDM, kemudian yayasan SDM, yayasan. Nah itu kan tadi ada kasusnya ringan, sedang atau berat, maka pengambilan kebijakan keputusan pun kita juga ada prosedur ya. Berarti kalau ada kasus ini, Ustazah yang lebih mempermudah, pertama SOP dulu ya, merujuk pada SOP, kemudian inventaris SOP ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang terdekat gitu, berarti SDM gitu ya. Jika sudah bisa diselesaikan di dalam satu unit, unit lembaga, maka sudah selesai gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ini menyangkut dengan bagian ke SDM atau ke yayasan, itu kan ya tergantung kasusnya yang dilihat seperti apa. Karena secara struktural kan kita PKIP Al-Hikmah gitu ya, itu kan ada yayasan yang menaungi. Jadi ketika sudah selesai di unit lembaga di PKIP maka sudah selesai gitu. Tapi jika ada yang dibutuhkan bahwa ini berkaitan dengan kasus yang lebih besar, harus melibatkan bahwa strukturalnya di situ ada SDM dan yayasan, itu maka dilakukan. Jadi kita ada namanya DIM. Iya, DIM itu daftar inventaris masalah. Jadi ketika ada kasus, apakah ini kasus dengan siswa gitu kan, dengan dengan kurikulum gitu, dengan namanya SDM gitu. Jadi ada bagiannya. Nanti dengan lokasi, betul seperti itu. Jadi tahapan pertama Ustazah berarti orang-orang terdekatnya lokasi, mengidentifikasi masalah sesuai dengan SOP, dengan DIM-nya tadi. Kemudian apakah itu dengan lokakur, lokasi gitu ya. Jadi kalau nanti di bagian apa nih, gitu ya, di bagian apa. Jadi ini tidak ada lokasi lokakur, tapi di bagian apa nih? Bagian kurikulum, bidang masalahnya. Bidang masalahnya kan kita ada berkaitan dengan siswa gitu kan, ada berkaitan dengan kurikulum, proses pembelajaran gitu kan, terus dengan SDM, antar teman dengan orang tua dan macamnya, itu kan kita harus diidentifikasi dulu di tim tadi itu ya. Terus kemudian apakah dengan sarana prasarana, jadi inventaris itu kita tetap masalah itu tetap kita inventaris untuk mendapatkan solusi terbaik. Gitu. Ya, baik Ustazah. Jadi seperti itu ya, hal yang dapat membantu itu tadi SOP, kemudian inventaris masalah gitu ya, kemudian DIM, kemudian nanti tergantung masalahnya nanti melibatkan siapa saja gitu ya, bisa sampai nanti ke yayasan kalau ternyata masalahnya besar atau orang tua gitu ya, jadi tergantung dari masalah atau tergantung bidang masalahnya, kurikulum kah, kesiswaan kah. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan ini, atau pengalaman apa yang dapat dipetik dari keputusan-keputusan yang pernah diambil dalam dilema etika ini? Dari proses pengalaman gitu ya, untuk sebuah kasus itu bagian dari pendewasaan kita dalam memberikan pembelajaran gitu ya, bahwa dengan kasus yang terjadi kita akan bisa jadi semakin dewasa dalam bertindak gitu kan, semakin bijak dalam memberikan sebuah keputusan atau kebijakan. Dan jika itu belum termaktub dalam sebuah SOP atau panduan, itu kan menjadi landasan, berarti bagian evaluasi di sini kita harus